Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD 1945, pasal 33, yang menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pancasila berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat maupun sebagai pengaruh dari asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh perwujudan dalam sistem ekonomi: membeli produk dalam negeri, melakukan kegiatan impor, melakukan kegiatan ekspor. Kita sudah mengenal dalam masyarakat saat ini seperti bank, supermarket, mal, bursa saham, bentuk perusahaan, dan sebagainya. Nama saya Kelvin Kennedy, kelas 9A. Sekarang saya akan videokan tugas PPKN perwujudan Pancasila dalam berbagai bidang, yaitu bidang politik. Perkembangan bidang politik antara ia meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum, ya. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, ya, menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Kita memiliki lembaga negara MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK sebagai sesuatu yang baru dalam sistem. Terima kasih. Menjelaskan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam bidang politik dan hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Dalam bidang politik serta hukum ada pada lembaga-lembaga negara yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Dalam hak asasi manusia, demokrasi dan penerapan hukum di Indonesia, Pancasila adalah standar yang harus dijadikan patokan dalam melaksanakannya. Semua demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan beradab serta tidak berat sebelah dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang ada di undang-undang. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung hak asasi manusia. Pancasila pada bidang pendidikan. Dari yang saya lihat, penerapan Pancasila pada bidang pendidikan ini terbilang cukup ketat. Bisa dibilang pendidikan ini adil karena ada sistem wajib 9 tahun sekolah atau wajib lulus SMP. Lalu ada juga yang dinamakan sekolah negeri dan beasiswa. Ini membantu jadi semua orang bisa bersekolah, semua orang bisa belajar. Dan yang dari yang saya lihat, sekolah-sekolah ini benar-benar mengetatkan yang namanya Pancasila. Pancasila ini bukan hanya membantu siswa dalam intelektual, tapi juga membantu siswa dalam perilaku dan sikap. Serta Pancasila ini juga membantu para guru untuk meningkatkan moral, serta meningkatkan keberhasilan pengajaran pada peserta didik. Itu sekian dari saya. Terima kasih.